Oke, selamat siang, salam sehat buat para bikers, mekanik, dan para hobi motor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial. Video ini akan panjang karena akan mengulas tentang mesin dyno dan fungsinya berikut membaca grafik. Kenapa ini saya lakukan? Karena terakhir-terakhir ini banyak sekali para mekanik atau user atau pengguna motor menggunakan mesin dyno, tapi hanya membahas tentang angka dyno yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang di Indonesia adalah satu negara yang banyak memiliki dyno, dan saya harus mengajarkan bagaimana membaca dyno itu sendiri. Ya, meskipun di pasaran banyak sekali dyno yang mereknya berbeda-beda, tapi dasarnya adalah sama. Nah, di belakang saya ini adalah mesin dyno 50L. Made in BRT yang kami buat sendiri seluruhnya, unit mesinnya sampai software dan hardware-nya. Semuanya made in Indonesia, dan mesin ini baru kami launching 2 bulan dan ternyata kami berhasil menjual hampir 100 unit ya, untuk dalam negeri maupun luar negeri. Mari kita lanjutkan. Secara umum mesin dyno itu terdiri dari 2 jenis, yaitu mesin dyno yang berbasis inersia dan eddy current. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, apa sih itu eddy current, apa sih itu inersia? Sini saya jelasin. Oke, pada dasarnya Anda harus tahu bahwasannya mesin dyno itu bagaimana cara bekerjanya. Nah, kalau dulu kita belajar fisika, Anda tahu yang namanya usaha ya. Jadi usaha itu adalah sebuah benda 1 kilogram dipindahkan jadi 1 meter, dipindahkan ke sini, maka usaha itu adalah gayanya dikali dengan jarak yang ditempuh. Nah, ini satuannya joule. Nah, kemampuan Anda menggerakkan dari sini ke sini ya dalam waktu detik, ya itu namanya horsepower. Ya, itu adalah dasarnya. Nah, hanya saja sekarang horsepower-nya itu diubah, bukan memindahkan beban tapi memutar. Nah, kita berbicara tentang berputarnya roller itu berputar, maka roller itu seperti ini, dia ada jari-jarinya, kemudian ada masanya sendiri. Nah, masanya itu yang kita sebut dengan inersia. Nah, inersia itu rumusnya adalah mR². Nah, ini namanya inersia. Nah, inilah kenapa disebut dengan inersia, karena roller ini inersia. Jadi semua benda atau mesin dyno yang menggunakan roller, ya pasti inersia dulu. Nah, mesin dyno BRT inersia. Dyno jet juga inersia, tapi ada tapinya dulu, ada tambahan. Oke. Dyno mesin terbagi atas 2. 1, inersia. Kedua adalah inersia dan eddy current. Nah, eddy current ini artinya arus eddy, ini nama orang. Ini eddy nama orang, penemunya. Current itu adalah arus dalam bahasa Indonesianya. Apa yang membedakan? Nah, seperkarang. Nah, ini adalah roller. Nah, kita ngomongin adalah roller. Ya, ini diputar, set begitu, diputar. Nah, motornya berputar. Nah, ini kalau cuman roller doang, kita sebutnya inersia. Tetapi ya, karena waktu ini diputar, dia punya kecepatan, punya percepatan, punya berat, ya, terus punya diameter, ya udah bisa dihitung horsepower-nya. Nah, tetapi ada lagi satu caranya. Ini disambungkan, kemudian ini adalah dinamo. Nah, ini dinamo. Ini adalah porosnya dinamo, di sini adalah magnetnya, ini adalah dinamonya, ya, ini porosnya diputar, sehingga benda ini mengeluarkan namanya
tegangan atau volt. Tegangan. Kemudian kalau ada tegangan, tentu ada arus atau sebaliknya. Nah, arus dan tegangan ini rumusnya adalah V dikali I sama dengan watt. Nah, watt ini ada konversinya 0,7 XXX sama dengan horsepower. Nah, ini konversinya. Jadi yang dinamakan eddy current adalah hanya drumnya aja, rollernya. Begitu disambung dengan dinamo, dinamo ini mengeluarkan listrik, listriknya diukur, arusnya berapa, tegangannya berapa, namanya eddy current. Kenapa harus dua? Pertanyaan kenapa harus dua? Nah, ini teman-teman. Jadi kalau hanya mengukur horsepower, inersia cukup. Tetapi jika Anda ingin mensimulasikan, misalkan simulasi tanjakan, oh motornya sedang berada di tanjakan, maka arus eddy current-nya ini bisa diprogram supaya seperti di rem, di brake. Jadi ditahan terus RPM-nya berapa gitu. Nah, ini gunanya eddy current. Nah, jadi eddy current juga bisa dipakai mengukur tegangan. Jadi antara mengukur horsepower. Jadi antara horsepower di eddy current dan horsepower di roller sama. Jadi kalau ada yang bilang eddy current lebih presisi, ya enggak sebenarnya. Karena yang duluan muncul adalah mechanical-nya. Inersianya dulu, baru dikonversi ke listrik. Jangan sebaliknya. Ya, jadi kalau ada yang bilang inersia itu tidak presisi atau inersia itu jelek, salah. Nanti masalah kenapa inersia itu berbeda-beda, nanti saya jelasin. Nah, ini basicnya bahwasanya inersia dan eddy current itu saling berhubungan dan fungsinya berbeda. Nah, BRT juga punya dynojet pakai eddy current. Kenapa? Untuk penelitian supaya motor di dyno bisa disimulasikan dalam kondisi nanjak, RPM-nya konstan dan lain-lain. Tapi hanya kalau untuk mengukur horsepower, akselerasi dan lain-lain, inersia sudah lebih dari cukup. Kemudian inersia itu lebih murah ya karena mechanical. Eddy current lebih mahal. Kenapa? Dinamonya besar. Itu mahal, bisa selisih 100 sampai 150 juta. Nah, pertanyaannya, bengkel perlu nggak? Nggak perlu. Ya, tim balap gede perlu nggak? Nggak perlu. Yang perlu siapa? Seperti BRT melakukan penelitian untuk development. Penelitian baru diperlukan untuk eddy current. Jadi, jangan salah buat teman-teman. Ini saya sudah jelaskan sehingga Anda harus memahami. Oke? Nah, di sesi lain, mari. Apa yang menyebabkan benda itu atau inersia itu tidak presisi? Atau kok berbeda-beda sih? Nah, ini dia.